Dijemput. Sila kaget saat ada yang memegang tangannya. Sila berbalik dan melihat sekeliling tidak ada siapapun melainkan pekerja kru iklan saja. "Kenapa, Sil?" tanya Pipi terengah-engah. Mendengar Sila berteriak membuatnya segera berlari ke arah Sila. "Kak, tadi ada yang memegang tanganku," bisik Sila celingukan ke sana kemari. "Sila, jangan takut ya, mungkin saja dia salah orang atau tidak sengaja. Jangan terlalu memikirkannya ya," bujuk Pipi untuk menenangkan Sila. "Lalu bagaimana besok malam, Sila? Apa kamu bisa melanjutkan acara awardnya?" tanya Pipi berbisik. Sila dibantu oleh Pipi kembali duduk. "Aku benar-benar takut, Kak. Aku lebih memilih melawan pria berkuasa daripada memilih menghadapi seorang peneror misterius," bisik Sila juga. "Peneror itu orang gila, Sil. Kita lapor polisi ya," bujuk Pipi. "Tidak usah, Kak. Bisa saja Pensila itu masih anak sekolah dan belum ada akal sama sekali," tolak Sila. "Tapi tetap saja dia membuatmu seperti ini, Sila. Jangan anggap remeh peneror itu, Sila. Bisa saja dia akan tetap mengirim benda yang sama." Sila tersentak lalu melihat Pipi. Benarkah dia akan mengirim hal yang sama? "Sila," geram Pipi. "Aku mau istirahat aja, Kak." Sila memegang pelipisnya. Pipi terpaksa mengalah. Ia membantu Sila untuk istirahat lalu mengedarkan matanya melihat sekeliling. Manusia gila seperti apa yang mengganggu Sila? Apa dia memang tidak ada pekerjaan? Apa seorang fans fanatik sebuah pekerjaan? Bukankah tidak digaji? Dasar gila. Batin Pipi menyumpah serapah. Pipi bisa melihat profesionalitas Sila dalam bekerja, walau masih ada rasa takut terhadap fans misteriusnya itu. "Wah, Sila cantik banget ya," bisik-bisik kru. "Iyalah, dia kan kekasih tuan muda Farel," balas yang lainnya. "Hati-hati bicaramu, kalau didengar oleh tuan muda Farel bagaimana? Apanya yang perlu ditakutkan, mereka memang berhubungan, apa kau tidak percaya?" "Aku pikir itu gosip, tuan muda tidak pernah tertarik dengan manusia, kau tahu itu kan? Apalagi manusia berjenis kelamin perempuan." "Kau tidak percaya bukan, tapi memang hanya Sila yang bisa menaklukkan hati tuan muda Fox Group yang sangat tidak suka dengan manusia itu." Pipi mendengar bisik-bisik para kru iklan yang dibintangi Sila. Ia tidak tahu kalau Sila memiliki hubungan dengan tuan muda Fox Group. Selama ini Pipi bekerja dengan public figure perempuan, pasti mencari alasan supaya bisa bertemu dengan Farel. Bahkan Pipi tidak pernah melihat tuan muda Fox Group itu secara langsung. Apa Sila punya hubungan khusus dengan tuan Farel? Apanya gosip saja? Kalau memang benar aku benar-benar diberkati, batin Vivi. Selama ini Pipi tahu tidak ada artis perempuan manapun yang bisa menjalin hubungan dengan seorang Farel. Bahkan di dalam mimpi pun mereka tidak bisa diumbar, karena Farel memang dikenal sebagai manusia yang tidak suka terhadap manusia, terutama perempuan. Pipi dengan cepat berlari ke arah Sila dan menyelimuti Sila sambil tersenyum menatap Sila, sedangkan Sila menatap Pipi dengan heran. "Kenapa, Kak?" tanya Sila. "Tidak ada," jawab Pipi tersenyum lebar. "Aku tidak ada jam kerja lagi kan, Kak?" tanya Sila sambil membenarkan selimutnya lalu menunduk sopan ke semua kru iklan. "Tidak ada, apa kamu punya janji, Sila?" tanya Pipi. "Iya, aku mau makan bersama Tante Jessie," jawab Sila melihat jam tangannya. "Tante Jessie?" bio Pipi tanpa berpikir. Sila melihat sebuah mobil mewah tiba-tiba menghadang jalannya. "Nah, udah dijemput, aku pulang ya, Kak. Kakak pulang aja, tidak usah menungguku." Pipi terkejut lalu melihat ke arah jemputan Sila dalam mobil milik Farel. Benar saja Farel membuka atap mobilnya dan melirik Sila sekilas. "Bye." Lambai Sila menyerahkan selimutnya pada Pipi lalu berlari kecil ke arah mobil Farel. Bye." Lambai kikuk Pipi masih dengan raut wajah tidak percaya. Ada seorang perempuan bisa duduk di dalam mobil, seorang pengusaha Fox Group. Farel melanjutkan mobilnya setelah memastikan Sila memasang seatbeltnya. Pipi tersadar saat gosip-gosip kru kembali terdengar olehnya. Mereka heboh karena Farel dan Sila memang memiliki hubungan spesial. "Aku bekerja dengan orang yang sangat tepat," gumam Pipi tersenyum lebar seketika. Menurut Pipi, tuan muda Fox Group itu bukan pria bodoh yang tidak bisa mencari perempuan yang baik.
dan Pipis makin yakin Sila adalah gadis yang baik hingga bisa bersama dengan seorang tuan muda Fox Group. Di dalam restoran Fox, Sila berjalan mengikuti Farel, bahkan beberapa kali Sila menarik jas Farel. "Kenapa?" lirik Farel ke Sila. "Om jangan cepat-cepat jalannya," gerutu Sila. "Kau yang lambat jalanmu bocah," ketus Farel. Sila mengabaikannya, ia tetap memegang jas Farel. Mata Sila mengedar takjub melihat istri restoran terkenal itu. "Cak, matamu hampir keluar," ejek Farel. Desanya benar-benar bernuansa Eropa ya om, sangat cantik," puji Sila. "Lantai ini bernuansa Eropa, paling atas bernuansa khas Indonesia," jawab Farel. "Benarkah om?" tanya Sila merangkul lengan Farel. Farel mengangguk lalu mengenalkan keistimewaan restorannya. Mereka hanya membahas restoran, tapi para pelayan dan tamu yang makan di sana yang melihat mereka malah berpikir hal lainnya. "Tante," Sila melepas lengan Farel dan berlari ke arah Jessie yang tertawa lebar melebarkan tangannya. "Hap," mereka berpelukan layaknya seorang anak dan ibu, hingga Farel menggelengkan kepalanya dan memilih duduk melihat buku menu restorannya. "Bagaimana pekerjaanmu sayang?" tanya Jessie merapikan rambut Sila. "Bagus tante, tante mau bicara hal penting apa?" tanya Sila duduk dengan raut wajah penasaran. "Tante mau kamu jadi model restoran tante," jawab Jessie. Membuat Sila kaget mendengarnya. "Model?" bios Sila. "Iya sayang, ada apa? Apa ada yang mengganggumu?" tanya Jessie. Sila tampak berpikir. "Tante dengar dari Harry kamu menolak iklan dari restoran tante ya?" "Maaf tante, tapi Kak Nafira ingin menjadi bintang iklan restoran tante." Sila tidak mau mengambil keinginannya. Cicit Sila dengan kepala tertunduk. "Apa dia yang mengatakannya padamu?" tanya Jessie. "Udah lama tante, dia ingin sekali bekerja sama dengan iklan yang bersangkutan dengan agensinya. Tapi karena tidak ada yang memberinya pekerjaan itu, Sila ingin memberikannya," jelas Sila. Farel melihat ke arah Sila. Farel juga mendengar cerita Nafira sang juara PI season 6. Jessie terharu mendengar penjelasan Sila. Lalu Sila menatap sengit ke Farel yang telah menghancurkan masa depan Nafira, hingga membuat Nafira si pekerja keras itu menjadi jalan yang tidak berdaya pada Pak Bangkara. Farel menghela napas panjang. Ia memang salah, tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur dan ia tidak bisa mengelak karena itu memang benar. Karena Nafira baik kotan, cuman dia ingin sukses saja hingga dia terpaksa harus seperti itu, bela Sila. "Itu sebabnya tante malu bertemu orang tua mereka sayang," kata Jessie dengan nada pelan dan terbesit rasa bersalah, padahal bukan salah Jessie.